NBA G League adalah liga divisi 2 dari NBA, atau mungkin bisa dibilang liga nomor 3 terbaik di dunia di bawah NBA dan EuroLeague. Mereka bekerja sama dengan NBA, jadi bila ada pemain muda NBA yang dianggap levelnya kurang cukup untuk bermain NBA, mereka akan dipindahkan untuk bermain di liga NBA G League untuk dikembangkan lagi. Atau bila ada pemain yang cedera dan mungkin butuh untuk berkompetisi yang tidak seketat NBA, mereka akan dipindahkan ke NBA G League. Dan bila mereka sudah cukup hebat, mereka akan dipanggil kembali oleh tim NBA yang dalam tanda kutip membuangnya di awal, atau bahkan tim NBA lain. Secara kasarnya, NBA G League adalah liga buangan dalam tanda kutip dari NBA. Tapi ternyata, ada satu tim hebat di NBA yang pernah juara, yang hampir semuanya adalah pemain NBA G League. Tidak masuk akal bukan? Anda pemain liga nomor 3 di dunia, namun bisa juga mendominasi liga nomor 1 di dunia. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Inilah Tim Juara yang semua pemainnya dari NBA G League. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Oke, berdasarkan channel YouTube Trees, menurutnya hampir 55% seluruh pemain NBA sekarang adalah mantan pemain NBA G League. Entah itu dalam waktu yang sangat sebentar saja, hanya beberapa game, atau bisa bertahun-tahun. Dan pemain G League ini berada di tim-tim NBA sekarang dengan angka yang bervariasi. Ada yang satu tim punya banyak mantan pemain G League, tapi ada juga yang sedikit. Sempat kami sebutkan bahwa NBA G League sebenarnya adalah liga ketiga terbaik di dunia, meskipun mereka berada langsung di bawah naungan NBA, liga terbaik di dunia. EuroLeague masih lebih baik daripada G League menurut gue. Alasannya sebenarnya simpel. Biasanya, pemain-pemain veteran NBA yang sudah tidak mampu bersaing dengan lawan-lawannya, mereka akan cenderung pergi ke EuroLeague, bukan ke NBA G League. Lalu, EuroLeague juga sudah banyak mensuplai pemain-pemain sangat hebat di NBA. Contohnya Luka Doncic, Bogdan Bogdanovic, Rudy Fernandez, dan masih banyak lagi. Bahkan Doncic menjadi superstar di NBA sekarang. Sedangkan NBA G League memang ada beberapa pemain yang menjadi All-Star, namun belum menghasilkan pemain superstar. Lalu misalnya Lorenzo Brown, MVP dari NBA G League 2018. Ketika ia bermain di tim Fenerbahce kemudian di EuroLeague, ia biasa-biasa saja. Kontraknya pun juga tidak diperpanjang. Nah, tim yang kami maksud dalam judul kami adalah Toronto Raptors. Dari 17 total pemain Raptors sekarang, hanya 4 saja pemain yang tidak pernah bermain di NBA G League, yaitu Thaddeus Young, Scottie Barnes, OG Anunoby, dan Precious Achiuwa. Sisanya adalah mantan atau sekarang pemain NBA G League. Raptors memang pernah juara pada tahun 2019. Meskipun sekarang sudah tidak sehebat dulu, karena mereka ditinggal superstar-superstar mereka seperti Kyle Lowry, Marc Gasol, dan Kawhi Leonard, sekarang mereka menjadi tim kuda hitam yang berada di peringkat 6 playoff wilayah timur ketika video ini dibuat 30 Maret 2022. Alasan kuat dari hebatnya Raptors padahal semua pemainnya adalah mantan pemain G League adalah karena tim mereka disuplai oleh salah satu tim G League terhebat dari musim ke musim, yaitu 905. 905 berada di peringkat 1 di musim ini dan pernah menjadi juara NBA G League pada 2017 dan sudah 2 kali masuk ke final. Padahal tim ini baru berlaga 7 musim saja di G League. Totalnya ada 6 pemain 905 yang pernah menjadi juara NBA pada 2019. Dan pada saat mereka juara G League pada 2017, tim G League ini dipimpin oleh 2 superstar yang namanya sudah tidak asing bagi kalian, yaitu Pascal Siakam dan Fred VanVleet. Siakam menjadi Finals MVP G League saat itu. Keduanya sudah menjadi All-Star NBA sekarang. Bila membandingkan statistik mereka di NBA G League dengan di NBA sekarang, manajemen Raptors memang telah mengembangkan mereka dengan sangat baik. VanVleet punya raihan 16,9 poin per game dan 7,6 assist per game saat di regular season NBA G League. Sedangkan di musim ini di NBA, ia mencatatkan 20,5 poin per game dan 6,7 assist per game serta membawa Raptors ke playoff NBA dan menjadi All-Star. Kalau Pascal Siakam, dulu ia mencatatkan 18,2 poin per game dan 8,6 rebounds per game di NBA G League. Sedangkan musim ini di NBA, ia mencatatkan 22,5 poin per game dan 8,3 rebounds per game, serta sempat menjadi starting 5 All-Star NBA 2020 dan Most Improved Player NBA 2019. Semua angka dari pemain ini hampir lebih baik saat di NBA daripada di G League.
Padahal NBA adalah liga yang jauh lebih baik daripada G League. Lalu ada Chris Boucher yang sempat menjadi MVP dan Defensive Player of the Year di NBA G League. Boucher sempat undrafted saat ia masuk ke NBA, lalu akhirnya masuk ke tim G League Warriors dan berpindah ke tim G League Raptors. Saat di tim G League Warriors, yaitu Santa Cruz Warriors, Boucher hanya mencatatkan 11,8 poin per game, 7,5 rebounds per game, dan 2,2 blocks per game. Namun ketika musim depannya ia berpindah ke 905, rataan tersebut meningkat drastis menjadi 27,2 poin per game, 11,4 rebounds per game, dan 4,1 blocks per game. Ia pun dipanggil ke NBA kembali oleh Toronto Raptors, dan performanya juga hebat dan finish nomor 8 dalam voting Sixth Man of the Year NBA musim lalu. Next ada mantan pemain Raptors yang juga menjadi juara pada 2019 dan menjadi pemain penting saat itu, yaitu Norman Powell. Ia mencatatkan 24,9 poin per game saat bermain di 905 selama satu musim saja. Dan sekarang di NBA, ia menjadi scorer yang hebat di tim-tim NBA yang ia bela. Belum lagi ada Gary Payton II yang bermain di 905 di musim terakhirnya, yang sekarang menjadi cadangan yang penting di Golden State Warriors. Tentu ada satu hal yang berbeda dan unik dari cara manajemen Raptors untuk mengembangkan pemain-pemainnya di NBA G League. Momen-momen besar dan hebat yang didapatkan oleh pemain Raptors saat di G League, seperti memasukkan clutch shot, menjadi juara G League, serta repetisi jadwal dan menit bermain adalah faktor besar mereka bisa sukses di NBA. Manajemen 905 memang berbeda dari lainnya. Sebenarnya 905 bisa saja hanya fokus ke satu atau dua pemain saja untuk dikembangkan. Namun 905 tidak. 905 tidak takut untuk mengembangkan keseluruhan pemain. Bahkan mereka memasukkan pemain yang dulunya adalah mantan first pick di NBA seperti Wade Baldwin Ford dan Malachi Richardson. Menurut Jama Mahlalila, pelatih 905 yang dulunya juga asisten pelatih Toronto Raptors, berkata bahwa Raptors di NBA dan 905 punya pola offense yang sama, sehingga memudahkan para pemain G League untuk melakukan pola dan bertransisi dari G League ke NBA. Kecepatan bermain di NBA juga jauh lebih cepat, dan juga setiap pemain ingin memberikan dampak sebesar mungkin dalam menit bermain yang sekecil mungkin. Pelatih Raptors sendiri, Nick Nurse, juga memiliki karir yang juga berkembang dari musim ke musim dari bawah ke atas, sama seperti pemain-pemainnya. Nurse awalnya menjadi pelatih di negara Inggris, lalu naik ke G League terlebih dahulu melatih tim Iowa Energy dan Rio Grande Valley Vipers. Selama 6 musim melatih tim-tim G League, total ada 23 pemain yang dilatihnya yang telah dipanggil naik ke NBA. Lalu dari pelatih G League ini, Nick Nurse awalnya menjadi tim kepelatihan Raptors di bawah Dwayne Casey yang menjadi pelatih Raptors sebelum dirinya. Hingga saat Dwayne Casey dipecat, barulah Nick Nurse naik menjadi head coach Raptors. Sejak ia menjadi head coach dari Raptors pun, Raptors banyak mendapatkan prestasi. Selain menjadi juara, ia menjadi Coach of the Year NBA 2020 dan pelatih All-Star Game 2020. Lalu juga lokasi dari tim G League ini sendiri dan tim NBA juga berpengaruh. Banyak tim-tim G League lain dan tim NBA mereka yang berada di kota yang berbeda, atau bahkan negara bagian yang berbeda, sehingga sedikit menyulitkan saat akan mentransfer atau melatih pemain. Sedangkan 905 berada di kota Mississauga, yang hanya 20 menit saja bila naik kereta ke kota Toronto. Hal ini memudahkan pemain-pemain Raptors untuk berlatih, baik di Raptors ataupun di 905. Hal ini mirip seperti tim-tim sepak bola Eropa, di mana skuad muda dan skuad profesional mereka sangat berdekatan, sehingga mudah sekali untuk berlatih bersama. Jadi dari video ini, kita mendapat pelajaran dari manajemen tim Toronto Raptors dan tim G League-nya. Banyak tim-tim lain yang justru memilih untuk mendapatkan kekalahan sebanyak-banyaknya saat regular season NBA, sehingga mereka mendapatkan pick yang tinggi saat NBA Draft dan berharap mendapatkan pemain bagus dari liga kampus. Sedangkan Toronto Raptors mengajarkan bahwa prioritaskan pengembangan pemain-pemain muda milik tim Anda sendiri, dan dari sanalah Anda bisa menjadi juara dan punya memori yang jauh lebih menyenangkan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.